Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, salam sehat, sukses, dan bahagia. Bertemu lagi dengan kami, tim BK SMK Bisma Kersana. Bagaimana dengan nilai raport PTSmu kemarin? Semoga semuanya mendapatkan nilai yang memuaskan. Namun, adakah di sini yang merasa kurang pandai? Tenang, tidak apa-apa. Yuk kita belajar tentang kecerdasan, lebih tepatnya yaitu peran kecerdasan IQ, EQ, EQ, CQ, dan SQ dalam belajar. Simak baik-baik materinya ya. Tujuan layanan ini disampaikan agar siswa maupun siswi mampu memahami tentang kecerdasan, baik IQ, EQ, EQ, CQ, dan SQ, serta dapat memanfaatkannya dalam meningkatkan motivasi belajar yang lebih baik. Setiap orang memiliki kecerdasan. Paradigma baru tentang intelijensi adalah pandangan bahwa tidak ada orang yang bodoh. Setiap orang punya kecerdasan yang menonjol, satu atau dua jenis, dan siap untuk berprestasi. Berdasarkan pendapat Dr. Gilman, ia menyatakan bahwa hanya 20% kecerdasan IQ memberikan sumbangan atau kontribusi di dalam kesuksesan, sedangkan yang 80% merupakan bagian dari pendukung lainnya, yaitu kecerdasan emosional atau EQ. Jadi, kecerdasan emosional ini sangatlah penting dan sangat perlu juga untuk dikembangkan dan merupakan hal yang paling berharga dalam tiap diri manusia. Yang pertama adalah IQ atau kecerdasan intelektual, yaitu syarat minimum kompetensi. Nah, intelijensi diartikan sebagai keseluruhan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah, serta mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Berdasarkan penelitian terbaru, telah terungkap adanya multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Gardner menemukan dalam setiap anak tersimpan 8 kecerdasan yang siap berkembang, yaitu 1. Kecerdasan linguistik, yaitu kecerdasan tentang berbahasa. Yang kedua, kecerdasan matematik logis, yaitu kecerdasan tentang angka. Yang ketiga, kecerdasan spasial, yaitu kecerdasan tentang gambar. Yang keempat, ada kecerdasan kinestetik jasmani, yaitu kecerdasan tentang tubuh. Kemudian yang kelima, ada kecerdasan musikal, yaitu kecerdasan tentang nada, suara, atau musik. Kemudian yang keenam, ada kecerdasan interpersonal, yaitu kecerdasan tentang mengetahui diri. Kemudian yang ketujuh, ada kecerdasan intrapersonal, yaitu kecerdasan tentang bergaul. Kemudian yang terakhir, ada kecerdasan naturalis, yaitu kecerdasan tentang alam. Nah, dari sekian banyak kecerdasan, kira-kira kalian lebih condong memiliki kecerdasan yang mana? Oke, kita lanjut dulu ya. Kemudian yang kedua, ada EQ atau kecerdasan emosional, yaitu kemampuan untuk mengenali perasaan sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, kemampuan mengelola emosi dengan baik dan dalam berhubungan dengan orang lain. Jelaslah, EQ sangat besar peranannya untuk memilih segala kesuksesan, termasuk sukses di bangku sekolah. Nah, EQ dikembangkan menjadi beberapa kategori. Yang pertama, yaitu kesadaran diri. Kemudian yang kedua, pengaturan diri, yaitu seperti pengendalian diri dalam bersikap sehingga lebih waspada. Kemudian yang ketiga, ada motivasi seperti dorongan untuk berprestasi, komitmen, inisiatif. Kemudian yang keempat, ada empati,
yaitu seperti memahami orang lain. Kemudian yang kelima yaitu keterampilan sosial, seperti bagaimana pengaruh dalam bergaul atau keterampilan dalam berkomunikasi, keakraban, dan kerjasama dalam tim. Nah, kira-kira dari poin-poin tadi, adakah yang melekat dalam diri kalian? Nah, selanjutnya ada EQ, yaitu kemampuan atau kecerdasan seseorang untuk dapat bertahan menghadapi kesulitan-kesulitan dan mampu mengatasi tantangan hidup. Berdasarkan penelitian, dalam EQ memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu tingkat lemah. Nah, di mana di sini mereka ketika menghadapi berbagai kesulitan hidup itu langsung berhenti dan menyerah. Mereka memilih untuk keluar, mundur, dan menghindar dari kewajiban atau tugas-tugas hidup. Tingkatan yang kedua yaitu tingkat sedang, di mana awalnya mereka giat dan berjuang menyelesaikan tantangan hidup, namun di tengah perjalanan mereka berhenti juga karena merasa jenuh dan bosan, merasa sudah cukup. Tingkat yang ketiga yaitu tingkat pendaki sejati, di mana orang yang seumur hidupnya mencurahkan diri kepada pendakian hidup. Mereka adalah orang yang selalu mencari hakikat hidup, hakikat manusia yang diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna dan akan kembali kepada Sang Maha Pencipta, mendaki hidup abadi yang jauh lebih penting. Lalu pertanyaannya, ketika kalian dalam menghadapi kesulitan, sudah berada pada tingkat keberapakah? Atau tingkat yang mana? Lemahkah, sedang, atau pendakian sejati? Selanjutnya ada CQ, yaitu kecerdasan kreativitas. Adalah potensi seseorang yang memunculkan sesuatu yang merupakan penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu dan teknologi serta semua bidang dalam usaha lainnya. Biasanya ciri-ciri orang kreatif itu memproduksi banyak ide, melahirkan gagasan sebagai hasil pemikiran sendiri, kemudian menciptakan penemuan yang baru atau hal yang baru, kemudian mempunyai berbagai macam cara yang berbeda dengan yang sudah biasanya. Saya yakin kalian pun pasti mempunyai sisi kreativitas, hanya saja mungkin bidangnya berbeda-beda. Yang terakhir yaitu ada SQ atau kecerdasan spiritual. Spiritual adalah inti dari pusat diri sendiri. Jadi, kecerdasan spiritual adalah sumber yang mengilhami, melambangkan semangat dan mengikat diri seseorang kepada nilai-nilai kebenaran tanpa batas waktu. Kecerdasan spiritual ini biasanya digunakan untuk berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ciri-ciri orang yang ber-SQ tinggi adalah mereka yang 1. Memiliki prinsip dan visi yang kuat. 2. Mampu melihat kesatuan dalam keanekaragaman. 3. Mampu memaknai setiap sisi kehidupan. 4. Mampu mengelola dan bertahan dalam kesulitan dan penderitaan. Bagi kalian yang ingin melatih kecerdasan tersebut agar semakin menonjol, caranya sebagai berikut. Untuk kecerdasan intelektual atau IQ, yaitu dengan cara belajar yang benar, banyak membaca, sering latihan, selalu mengerjakan PR dan tugas-tugas, menghafal dengan rutin. Untuk kecerdasan emosional atau EQ,
cara melatihnya yaitu kalau tidak bisa tanya teman atau guru, kemudian dicoba sendiri sampai bisa. Belajarnya yang tekun, mulai dari yang mudah dulu, terus bertahap kepada yang sulit. Jangan cepat menyerah, yang sabar. Kalau sudah bisa mengerjakan soal yang biasa, lalu tingkatkan dengan soal-soal yang baru, yang lebih sulit, dan menantang untuk melatih kreativitas. Tapi hati-hati, kalau sudah pintar, jangan terlalu bangga dengan kemampuan sendiri. Sebaiknya tetap rendah hati dan tidak meremehkan tugas. Kemudian untuk yang EQ, cara melatihnya yaitu dalam proses belajar pasti akan menemukan banyak kendala atau kesulitan. Harus selalu memiliki sikap dan pikiran positif untuk meraih prestasi belajar dengan menjadikan kesulitan sebagai motivasi untuk lebih giat belajar. Nah, untuk CQ yaitu dalam belajar harus kreatif, menemukan cara-cara efektif dan efisien agar semakin belajar bangkit terus, dari mulai cara menyenangi suatu pelajaran, menata ruang belajar, dan lain sebagainya. Untuk yang terakhir, kecerdasan spiritual atau SQ yaitu selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar, selalu ingat kepada Tuhan. Kewajiban beribadah jangan ditinggalkan. Demikian tadi pemaparan materi dari kami, semoga dapat bermanfaat. Ingat ya, mulai sekarang jangan merasa diri bodoh, karena tidak ada orang yang bodoh, yang ada hanyalah orang yang malas untuk berusaha. Oke, mungkin itu saja dari kami. Semangat belajar untuk meraih masa depan cemerlang. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa tanya langsung atau melalui WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.